Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, sebelum kita beraktivitas, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan dulu yang tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat yang ketiga. Kamu selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Medok mulia doa kami, lau tumangiyakon kamu totom tu debata aman itu hatta Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita mengucap syukur. Manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu mengucap syukur itu adalah manusia yang paling pahit dan paling menderita dan tidak tahu diri. Tapi begitu banyak orang tidak tahu bersyukur, bersyukur dalam hidup, bersyukur akan nyawa, kesehatan, pekerjaan, dan macam-macam. Tapi itu dianggapnya karena kekuatannya, dan dia tidak tahu itu adalah berkat, tetapi justru bersungut-sungut. Sudah sehat bersungut-sungut, sudah dapat pekerjaan bersungut-sungut, sudah menikah bersungut-sungut, sudah punya anak bersungut-sungut, macam-macam terus bersungut-sungut. Apapun tidak mengerti tujuan sungut-sungutnya. Namun firman Tuhan mau dikatakan oleh Paulus itu adalah kita diajak bahwa setiap orang berdoa itu, setiap orang percaya itu harus mengucap syukur dalam dirinya. Karena mengucap syukur itu adalah memiliki kekuatan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Mengucap syukur kepada Allah adalah respon pertama yang harusnya dimiliki setiap orang percaya dalam kehidupannya. Ini yang menjadi kita rasakan. Karena semua berkat dan semua yang kita rasakan itu kasih karunia adalah dari Tuhan. Maka sepantasnya dan seharusnya kita sudah harus tanpa diperintahkan harus sudah bersyukur. Tapi mari kita lihat dalam tingkah dan perilaku manusia akhir-akhir ini. Kurangnya mengucap syukur, kurangnya berdoa, kurangnya berterima kasih. Sudah ditolong, sudah dibantu, macam-macam. Bahkan dipitnah lagi, bahkan dikata-katai, sudah diangkat, sudah diberikan rumahnya, sudah bisa menginap, sudah dengan bersama, sudah dapat kerja, sudah ditolong, sudah artinya macam-macam. Tapi kadang-kadang yang kita dapat adalah justru fitnah dan hinaan. Dia lupa. Jadi orang yang tidak tahu bersyukur itu orang yang lupa akan berkat, lupa akan yang kebaikan. Ini banyak orang yang lupa. Yang sudah ditolong abangnya, yang sudah ditolong adiknya, yang sudah ditolong tulangnya, namborunya, opunya, macam-macam, bisa polisi, bisa pegawai negeri, bisa bekerja. Tapi justru bukan ucapan syukur. Ucapan syukur bukan persoalan harus membawa daging besar atau uang ratusan juta. Bukan, tapi adalah komitmen kita adalah menyatakan sebuah yaitu dengan berterima kasih. Karena berterima kasih dan bersyukur yang dikatakan adalah bersyukur seperti yang diinginkan Tuhan dari umat adalah ada dalam konteks kehidupannya. Di sana dikatakan berdoa dengan perhatian, dengan melihat tanda kasih. Kasih karena itu mengingatkannya seperti dia ditunjukkan bahwa dia rendah hati. Kesabarannya termasuk ada dalam hal kerendahan hati di mana ia mengaku segala usaha, segala pekerjaan yang apa dia miliki itu adalah harus dikatakan Tuhan mempercayainya untuk mendapatnya. Itulah bagian bersyukur. Kedua, kalau kita diajak bersyukur dalam segala hal, apapun itu, termasuk penyakit, termasuk kemiskinan, termasuk apa yang terjadi. Banyak orang hanya ketika dia bahagia, ketika hanya melihat ada harta. Tapi ketika dia sakit, dia tidak tahu bersyukur. Tapi yang pasti yang dikatakan oleh Paulus adalah dalam segala hal.
baik sakit maupun sehat, baik miskin maupun kaya, baik itu dalam hal apapun, itu harus bersyukur dalam hal segala hal. Maka dikatakan Paulus itu 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi itu yang luar biasa. Jadi jika kita terus bersyukur, itu akan membuat kita semakin merasakan arti dan makna kasih karunia. Selamat bersyukur dan selamat melakukannya dan bertindak orang seperti yang bersyukur dan berterima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman. Amin.